Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya di sini untuk menyampaikan perkembangan program PHP 2D dari Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul Pengembangan Industri Kreatif di Dusun Krajan dengan Peningkatan Manajemen dan Pemasaran sebagai upaya penguatan diversifikasi ekonomi secara berkelanjutan. Yang pertama yaitu profil tim, terdiri dari dosen pembimbing Bapak Oki Wijaya, kemudian Ketua Ahmad Qasim, Sekretaris Sikra Aulia, Bendahara Melani Dian Eka Putri, kemudian Humas Ahmad Hafiz Kaab, Nuhahai Arifin, dan Firman Maulana Sidik. Selanjutnya yaitu PDD, Ikhwan Nabil, Andriani Lestari, dan Dewinta Julia. Kemudian divisi produksi yaitu Imam Nur Khalis, dan divisi pemasaran yaitu Rizky Akbar Nasution. Selanjutnya masuk kepada latar belakang. Yang pertama yaitu Dusun Krajan merupakan salah satu dusun yang ada di Yogyakarta, yang mana dusun tersebut mempunyai berbagai macam usaha dengan berbagai macam pekerjaan penduduknya berpotensi untuk dikembangkan. Di Dusun Krajan terdiri dari 30% warganya yaitu pekerja kantoran, kemudian buruh dan karyawan. Sedangkan 70% diantaranya yaitu berprofesi sebagai pekerja wirausaha, terdiri dari warung kelontong, warung makan angkringan, kemudian pembuatan genteng, dan pengrajin kayu. Selanjutnya, terdapat kelompok masyarakat yang memiliki kreativitas dalam pembuatan kerajinan kayu yang berpotensi untuk dikembangkan. Sehingga dapat ditarik akar permasalahan, yaitu yang pertama, kreativitas masyarakat belum berkembang. Kemudian penggunaan alat masih tradisional. Kemudian belum adanya pengolahan pemanfaatan limbah produksi kerajinan. Selanjutnya belum terbinanya diversifikasi ekonomi di Dusun Krajan, dan juga pemasaran produk masih terbatas. Lanjut kepada tujuan program. Yang pertama yaitu meningkatkan kreativitas masyarakat, kemudian memberikan fasilitas alat produksi yang modern, selanjutnya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan limbah kayu, lalu memperbaiki manajemen pengelolaan usaha, dan memperluas pemasaran dengan memanfaatkan teknologi informasi. Selanjutnya, yaitu metode pelaksanaan program. Yang pertama yaitu sosialisasi program, kemudian merumuskan rangkaian program, selanjutnya yaitu membangun tempat produksi, kemudian melakukan rangkaian pelatihan yang mendukung program PHP 2D LPTQOMY di Dusun Krajan, kemudian melaksanakan produksi kerajinan kayu dan pemasaran produk tersebut. Selanjutnya, yaitu program terlaksana sudah sebesar 70%. Berikut adalah rinciannya. Yang pertama yaitu pelaksanaan sosialisasi program PHP 2D berjalan 100%, kemudian peningkatan kreativitas berjalan 70%, yang mana beberapa pelatihan sudah dilaksanakan, yaitu pelatihan produksi, kemudian praktek penggunaan alat dan produk, dan juga ada kendala, yaitu belum ada inovasi produk karena produksi memang belum dilaksanakan. Selanjutnya yaitu pemanfaatan limbah kayu berjalan 30% karena pelatihan ini belum dilaksanakan. Insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2021. Untuk perkembangannya, mentor pelatihan sudah disiapkan. Kemudian selanjutnya perbaikan manajemen usaha berjalan 50% dengan indikasi terlaksananya yaitu pelatihan manajemen usaha telah dilaksanakan. Namun untuk praktek lapangan belum terlaksana. Kemudian untuk pemasaran produk berjalan 70%. Keterangannya yaitu pelatihan pemasaran sudah dilaksanakan, kemudian juga sudah ada pesanan produk yang masuk, kemudian rumah produksi
sudah berjalan 80%. Berikut adalah dokumentasi dari program yang telah terlaksana. Yang pertama yaitu ada sosialisasi program PHP 2D, kemudian terbentuknya tim lokal yang diberi nama tim Krusty Craft. Kemudian pelatihan kreativitas produk, selanjutnya yaitu pelatihan manajemen usaha, dan juga pelatihan pemasaran. Lanjut kepada dokumentasi alat-alat kerajinan yang telah dibeli, yaitu ada pemotong kayu, dan juga berbagai perkakas yang dibutuhkan dalam menghasilkan kerajinan kayu. Masuk kepada rencana produk. Berikut ini adalah album foto, kemudian selanjutnya ada rencana produk limbah kayu. Jadi untuk pengolahan limbah kayu, ada produk yang direncanakan yaitu beberapa di antaranya stand planner, kemudian kotak tisu, dan juga stand holder. Lanjut kepada indikator ketercapaian program. Yang pertama yaitu adanya perubahan perilaku masyarakat berupa pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan. Keterangan yaitu masyarakat sasaran, terutama kelompok Karang Taruna Dusun Krajan, sudah bertambah pengetahuan yaitu berupa pengetahuan mengenai pengolahan kerajinan kayu, kemudian pemasaran produk, dan juga manajemen usaha. Nah, di sini lanjut kepada perubahan fisik yang terjadi. Yang pertama yaitu belum adanya perubahan pendapatan, karena produksi belum dilaksanakan. Namun, rumah produksi sudah berjalan 80%, yang mana tadinya di awal program tidak ada perencanaan untuk membangun rumah produksi untuk produksi kerajinan kayu. Kemudian pesanan produk sudah ada. Lanjut kepada terjalinnya kemitraan dengan berbagai pihak. Yang pertama yaitu kerjasama dengan Karang Taruna, kemudian kerjasama dengan kelompok Ibu Desa Wisma di Desa Krajan, kemudian bermitra dengan kelompok pengrajin kayu setempat. Selanjutnya yaitu perubahan kelembagaan lokal. Nah, di sini sudah terbentuk tim lokal yang diberi nama Krusty Craft, dan juga sudah ada penandatanganan MOU. Dan juga tim Krusty Craft sudah mendaftarkan untuk izin bisnis dengan bukti terlampir. Selanjutnya yaitu koordinasi dan komunikasi antar lembaga. Yang pertama yaitu kelompok ibu desa memberikan bantuan berupa bantuan material dan non-material. Kemudian Karang Taruna dan warga desa bergotong royong untuk mensukseskan program PHP 2D di Dusun Krajan. Dan juga masyarakat desa rutin melaksanakan kerja bakti di tempat didirikannya limasan untuk produksi setiap hari Ahad. Kemudian menghidupkan TPA setempat. Berikut adalah dokumentasi. Yang pertama yaitu ada lahan kosong tempat produksi. Dan di sampingnya terlihat limasan yang sudah terbangun untuk nantinya dijadikan tempat produksi kerajinan kayu. Juga ada dokumentasi ketika diskusi dengan Pak Dukuh dan perwakilan Karang Taruna. Juga ada keikutsertaan warga desa dan Karang Taruna dalam pembangunan tempat produksi. Dan juga ada dokumentasi ketika kelompok Ibu Desa Wisma mempersiapkan konsumsi pada malam hari untuk para pekerja bergotong royong di pagi harinya. Selanjutnya yaitu dokumentasi mengenai surat izin mendirikan usaha dan tanda tangan MOU. Selanjutnya yaitu bagian pengurus Krusty Craft yang terdiri dari Ketua Kurnia Adi, kemudian Wakil Ketua Nanda Wulandari, kemudian Sekretaris ada Desi Andi Nugroho, kemudian Bendahara Nur Halimah,
kemudian koordinasi divisi untuk divisi produksi, Lanjar, kemudian koordinasi divisi pemasaran yaitu Ungki Wulan. Selanjutnya yaitu dokumentasi mengajar di TPA Dusun Kerajaan. Selanjutnya mengenai biaya, dibagi menjadi 4 garis besar. Yang pertama yaitu bahan habis pakai. Dana terpakai yaitu Rp16.500.000. Selanjutnya yaitu peralatan penunjang, dana terpakai Rp7.800.000. Selanjutnya untuk seminar dan publikasi terpakai Rp1.155.000. Dan untuk keperluan lain-lain, dana terpakai Rp3.149.000. Dengan rincian, dana cair sementara yaitu sebesar 90%, dengan total dana Rp35.910.000. Untuk pengeluaran sementara yaitu sebesar Rp28.604.000, dan dana sisa sementara yaitu Rp7.306.000. Sedangkan dana yang belum cair yaitu sebesar 10%, dengan nominal Rp3.999.000, sehingga total dana yang belum terpakai yaitu sebesar Rp11.305.000. Masuk kepada kekompakan tim, yaitu di sini ada dokumentasi mengenai rapat persiapan program, kemudian pelaksanaan sosialisasi oleh tim PHP2D LPTQMY, kemudian ada rapat progres mengenai program PHP2D LPTQMY. Bukti lainnya yaitu terlaksananya progres dengan baik, kemudian dibentuknya beberapa divisi untuk memaksimalkan pembagian tugas, dan juga dibentuknya piket kunjungan untuk memaksimalkan pendampingan di Dusun Kerajaan. Kemudian masuk kepada waktu pelaksanaan, dibagi menjadi waktu, kegiatan, dan keterangan, yang mana keterangan ini menunjukkan kesesuaian waktu pelaksanaan program dengan timeline yang telah disusun pada proposal PHP2D LPTQMY. Yang pertama, pada tanggal 31 Mei sampai 5 Juni 2021, dilaksanakannya sosialisasi program PHP2D, keterangan tidak sesuai dengan timeline. Kemudian 23 Juli sampai 27 Oktober 2021, telah dilaksanakannya pelatihan kreativitas produksi kerajinan kayu, keterangan sesuai dengan timeline. Kemudian 1 September 2021, dilaksanakannya penandatanganan MOU, keterangan sesuai dengan timeline. Selanjutnya, tanggal 6 September 2021, dilaksanakannya pelatihan manajemen usaha, keterangan sesuai dengan timeline. Lalu 16 September sampai 29 September 2021, yaitu pembangunan limasan untuk tempat produksi, keterangan sesuai dengan timeline. Kemudian selanjutnya, pada tanggal 12 Oktober 2021, dilaksanakannya pelatihan pemasaran, keterangan sesuai dengan timeline. Selanjutnya, 30 Oktober 2021, yaitu pelatihan pengelolaan limbah kayu, keterangan tidak sesuai dengan timeline. Selanjutnya, masuk kepada potensi keberlanjutan program. Yang pertama yaitu pada tahun 2021 sampai 2023 sudah bermitra dengan beberapa pengrajin kayu, yaitu minimal 3 pengrajin kayu. Kemudian tahun 2021 sampai 2023 produk sudah mulai dipasarkan di berbagai pasar online. Kemudian 2021 sampai 2025 tim lokal sudah bisa menjalankan usaha secara mandiri. Selanjutnya, pada 2021 sampai 2025, peningkatan penghasilan desa sudah terlihat. Dan setiap 2 tahun sekali bisa menghasilkan inovasi produk baru. Selanjutnya, yaitu luaran program. Yang pertama, luaran wajib. Untuk profil 40%, poin 1 sampai 5, terdapat di Instagram, dan juga video kegiatan kami lampirkan di highlight Instagram. Selanjutnya yaitu luaran tambahan, ada penandatanganan MOU dan juga artikel berita, sedangkan untuk jurnal belum ada. Selanjutnya yaitu keunggulan pengabdian. Yang pertama yaitu pembuatan rumah produksi, kemudian menghidupkan kembali TPA setempat, dan juga oprek tim volunteer sebagai persiapan keberlanjutan program di tahun berikutnya.
Selanjutnya yaitu peran dosen dalam keberlangsungan program PHP 2D LPTQMY, yaitu yang pertama, dosen ikut serta dalam observasi di desa, kemudian memantau perkembangan program dan memberi solusi dalam tim jika terdapat hambatan, kemudian memberikan pembekalan PHP 2D, dan juga sebagai pemateri dalam pelatihan yang dilaksanakan. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.